Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk yang menonton video ini dimanapun dan kapanpun. Saya Serin Fiana Permana dengan NIM 25650 Manajemen Riset and Leisure, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk membuat peta administrasi menggunakan aplikasi ArchGIS. Pertama-tama kita buka dulu aplikasinya, lalu kita masukkan foto yang akan kita jiplak melalui Add Data. Lalu kita cari di mana kita menyimpan foto tersebut di folder connection yang sudah kita koneksikan bersama dengan ArchGIS. Nah, peta tersebut sekarang sudah tampak. Kali ini saya akan menggunakan peta penggunaan lahan Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Namun sebelum itu dapat kita lihat satuan pada peta masih unknown units. Maka dari itu kita harus menggeoreferencing terlebih dahulu. Caranya adalah dengan klik kanan, lalu ke Data Frame Properties, lalu kita pilih Coordinate System, lalu ke Project Coordinate System, lalu kita pilih ke folder UTM untuk mendapat satuan meter. Lalu pilih WGS 1984 di North. Lalu kita pilih WGS ke 51N karena Minahasa Utara berada di zona tersebut. Lalu kita okekan saja, lalu kita bisa lihat satuannya sudah dalam meter sekarang, bukan unknown units. Lalu langkah selanjutnya adalah mendigitasi peta tersebut, yaitu dengan cara memakai Add Control Points. Kita masukkan koordinat-koordinat peta, yaitu koordinat 1, 2, 3, dan 4, yang mulai dari kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Pertama kita zoom terlebih dahulu agar lebih akurat, lalu kita pilih Add Control Points, lalu kita masukkan X dan Y-nya, input X dan Y. X merupakan garis vertikal, sedangkan Y merupakan garis horizontal. Yang pertama adalah titik pertama, lalu masukkan titik kedua yang kanan atas, lalu kita zoom terlebih dahulu agar lebih presisi, lalu kita pilih Add Control Point lagi. Lalu kita lakukan hal yang sama pada ke semua titik, yaitu ada 4 titik. Setelah selesai menggeoreferencing peta, mari kita mulai untuk mendigitasi peta tersebut menjadi peta administrasi. Pertama-tama, kita membuat dulu folder untuk folder kawasan administrasi. Pertama, kita pilih katalog. Setelah buka katalog, kita pilih di mana folder yang akan kita simpan, dan sebisa mungkin simpan semua folder yang ada di ArchGIS ini pada satu folder agar tidak terpencar, dan semua sistem bisa berjalan dengan baik. Setelah menemukan folder yang akan dipakai, kita klik kanan, lalu ke New dan ambil folder. Lalu kita beri nama folder tersebut, lalu klik kanan lagi untuk menambahkan file administrasi. Lalu klik kanan lagi untuk menambahkan shapefile di folder yang kita inginkan. Sini kita klik kanan di administrasi, lalu ke New dan ke shapefile untuk membuat layer baru. Karena sekarang kita akan membuat peta administrasi, maka saya judulkan namanya administrasi. Lalu pilih feature type-nya adalah polygon, karena akan berupa wilayah. Lalu kita digitasi ulang untuk menyesuaikan satuan peta dalam bentuk meter. Sama seperti yang sebelumnya, di 51N. Lalu langsung di OK. Lalu akan muncul di sebelah kiri di Table of Content, bagian untuk administrasi. Ini bisa kita pilih warnanya, tapi kita simpan saja untuk nanti. Sekarang kita akan start editing untuk membuat suatu kawasan. Untuk memudahkan pengerjaan, saya akan menggunakan peta administrasi untuk mencimplak. Namun sebelumnya saya sudah mendigit ulang dan menggeoreferencingkan. Sekarang kita akan langsung mendigit peta administrasi tersebut. Setelah kita start editing melalui editor, lalu kita mulai editnya melalui Create Feature.
Lalu kita klik dulu administrasinya, lalu kita pilih polygon karena berupa wilayah. Lalu kita mulai mendigit satu persatu mulai dari luar area. Di sini saya akan persingkat video untuk mempersingkat durasi. Setelah kita digitasi sampai kita bertemu pada titik awal, klik 2 kali pada titik awal, lalu akan menjadi seperti ini. Setelah didigitasi, jangan lupa kita untuk save edits lewat editor dan stop editing. Untuk memudahkan pengerjaan, kita ubah warna kawasan menjadi hollow untuk menjadi transparan. Seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah untuk memotong-motong setiap kawasan berdasarkan pembagian administrasi di Kecamatan Kalawat. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini ada fitur pada ArcGIS yang dapat menselect dan unselect kawasan yang akan kita pilih. Di Clear Selection feature ini, kita bisa meng-unselect kawasan, sedangkan Select feature adalah untuk men-select kawasan. Tanda sudah terselect kawasannya adalah berupa garis biru di pinggir kawasan. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan sekarang adalah memotong setiap kawasan administrasi berdasarkan warnanya yang ada pada peta tersebut menggunakan cut polygon. Namun sebelumnya kita harus start editing terlebih dahulu untuk mengaktifkannya, yaitu cut polygon tools. Namun di sini kita bisa melihat terdapat there is no selection. Pada dari itu kita harus menselect terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita zoom agar kita mudah memotongnya, lalu menggunakan cut polygon dan kita potong berdasarkan warna. Lalu kita mulai potong mulai dari area terluar sampai ke ujung. Akan saya percepat videonya untuk menghemat waktu. Nah, sekarang sudah selesai untuk memotong setiap kawasan administrasi di Kecamatan Kalawat. Seperti yang kita lihat, sudah terpotong semua. Lalu kita jangan lupa untuk save edit dan stop edit. Lalu kali ini kita akan memasukkan informasi berdasarkan kawasan-kawasan administrasinya melalui Open Attribute Table. Kita klik kanan di folder administrasi, lalu buka Open Attribute Table. Kita bisa lihat di sini masih kosong. Karena itu kita tambah dulu tabel melalui di kiri pojok atas melalui table option, lalu pilih add file. Lalu kita cantumkan nama yang akan kita taruh di kolom tersebut. Di sini saya akan namakan desa dan pilih tipenya berupa teks. Lalu OK. Lalu akan muncul tabel di sebelahnya. Lalu sekarang kita akan masukkan tiap-tiap informasi ke dalam polygon tersebut. Pertama-tama kita select dulu melalui select feature di kawasan yang akan kita masukkan informasinya. Lalu kita akan menggunakan cara manual, namun sebelumnya kita melalui editor dan start editing terlebih dahulu untuk memasukkan informasi. Semua informasi mengenai wilayah administrasi sudah dimasukkan, lalu langkah selanjutnya adalah untuk mewarnai setiap kawasan agar mudah dimengerti. Seperti yang kita lihat pada peta tersebut, warna tiap kawasan administrasi berbeda warnanya. Caranya adalah kita klik kanan pada administrasi, lalu pilih properties. Lalu kita pilih menu simbologi, lalu ke kategoris. Lalu value field-nya kita masukkan wilayah administrasi, lalu add all value. Di sini kita bisa memilih warnanya sesuai dengan yang kalian inginkan. Lalu tiap wilayah yang sudah kita digit akan berubah secara otomatis. Seperti ini. Jika kita hapus peta jiplakannya, kita bisa melihat hasil digitasi kita akan berubah seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan label ke tiap kawasannya agar terlihat informasi secara jelas. Kita klik kanan lalu pilih properties kembali, lalu kita pilih menu labels. Lalu pada label file, kita masukkan wilayah administrasi dan kita centangkan label feature in the layer. Lalu kita bisa
Pilih mau kita fontnya apa, size berapa, dan warna apa. Dan hasilnya akan seperti ini. Di sini saya akan rapikan sedikit agar terlihat lebih rapi. Lalu selesailah digitasi wilayah administrasi di Kecamatan Kalawat. Lalu hal selanjutnya kita harus memasukkan titik desa. Dikarenakan pada peta tersebut tidak ada titik desa, maka dari itu kita harus mencari terlebih dahulu melalui Google Earth. Di sini saya buka dulu Google Earth-nya, lalu kita search wilayah apa atau kecamatan apa yang kita akan pilih. Pada pojok kiri atas terdapat tabel search, lalu kita ketik kantor kecamatan apa yang akan kita pilih sebagai titik desa. Di sini saya akan mencontohkan salah satu caranya, yaitu saya akan menjadikan kantor camat Kalawat sebagai titik desa di Kecamatan Kalawat. Kita zoom terlebih dahulu agar mendapat wilayah yang presisi. Lalu sebelumnya kita buat folder di temporary place. Kita klik kanan add dan folder. Kita beri nama folder yang akan kita pakai. Di sini saya akan menamakannya titik desa. Lalu kita klik Add Place Mark untuk menandakan tempat yang akan kita pilih. Lalu kita sesuaikan pin tersebut pada wilayah yang akan kita pakai dan beri nama Kalawat. Sudah selesai, lalu kita simpan data tersebut dengan cara kita klik kanan pada titik desa dan pilih Save Place As. Lalu kita pilih di mana kita akan menyimpannya. Dan jangan lupa untuk mengubah Save As type-nya menjadi KML. Lalu kita save, lalu kita kembali lagi ke ArcGIS. Lalu kita akan memasukkan data tersebut. Tetapi karena ArcGIS tidak bisa membaca file dalam bentuk KML, kita harus mengkonversikan terlebih dahulu data tersebut melalui ArcToolbox. Lalu ke Conversion Tools, lalu ke From KML to Layout. Lalu kita input data dari Google Earth barusan. Lalu kita pilih tempat di mana kita akan mengonversikannya. Oke, lalu hasilnya akan seperti ini. Saya bentuk berupa pin dengan nama titik desa. Sudah selesai kita membuat peta administrasi, kita save terlebih dahulu melalui file lalu save untuk menyimpan data tersebut. Lalu kita akan membuat layout seperti peta, judul peta, legenda, skala, insert, dan lain sebagainya. Kita pilih Page and Print Setup, lalu sesuaikan size dan orientasinya. Di sini saya akan menggunakan size A4 dengan orientasi landscape. Lalu kita OK. Lalu kita pindah ke layout view. Akan seperti ini. Lalu silakan Anda sesuaikan pada peta dan layer agar menjadi lebih rapi. Di sini kita bisa mengubah skala untuk memperbesar ataupun memperkecil peta sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu akan seperti ini apabila sudah pas. Lalu selanjutnya kita akan membuat kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Caranya sama seperti sebelumnya, kita buat save file terlebih dahulu. Lalu kita beri nama kawasan lain. Lalu feature type-nya kita ubah menjadi polyline karena akan berupa garis. Dan jangan lupa untuk memasukkan georeferensinya menjadi 51N. Oke. Lalu kita mulai start editing lagi melalui editor, lalu pilih kawasan lain. Lalu selanjutnya kita pilih menu Create Feature. Kita pilih dulu kawasan lainnya, sudah dalam line, lalu kita tinggal digitasi dan menjiplak kawasan lain di sekitarnya.
Setelah selesai, jangan lupa untuk save edit dan stop editing. Lalu kita akan menambahkan informasi kecamatan di sekitarnya. Lalu kita tinggal tambahkan teks pada menu drawing. Lalu kita tuliskan kecamatan apa atau kota apa yang berada di sekitarnya. Lalu kita sesuaikan size dan fontnya untuk lebih jelas terlihat. Setelah selesai, kita akan memasukkan informasi berupa judul, skala, legenda, sumber, dan lain sebagainya. Untuk itu, kita akan membuat sebuah kotak di sebelah kanan. Kita buat kotak seperti biasa, menyesuaikan layer. Kita bisa membuat warnanya sesuai dengan keinginan kita dengan klik 2 kali pada fill color dan kita pilih warna yang kita mau. Lalu pertama-tama kita akan menambahkan judul pada peta tersebut. Kita akan menggunakan teks pada menu drawing seperti sebelumnya. Lalu kita ketikkan judul peta tersebut dan sesuaikan size dan fontnya. Lalu kita akan menambahkan arah mata angin menggunakan insert, lalu pilih north. Lalu kita pilih jenis icon mana yang akan kita pakai. Setelahnya kita akan menambahkan skala, sama dengan sebelumnya, kita ke insert, lalu kita pilih icon skala mana yang akan kita pakai. Lalu kita sesuaikan dengan peta. Selanjutnya kita akan menambahkan legenda. Kita ke insert, lalu pilih legend, lalu kita pilih apa saja yang akan kita masukkan pada legenda. Ini bisa kita edit lagi sebelumnya, lalu kita next saja, next lagi, lalu akan muncul legendanya. Bisa kita sesuaikan dengan serapih mungkin dan senyaman kita. Apabila kita ingin mengedit isi yang ada pada legenda, kita bisa klik kanan, lalu kita pilih dulu Convert to Graphic. Lalu kita klik kanan lagi untuk Ungroup. Setelah itu kita pilih bagian mana yang akan kita edit. Misalkan saya akan mengedit export output, saya Ungroup lagi, lalu klik 2 kali pada kalimat tersebut, lalu sesuaikan dengan keinginan kalian. Setelah selesai dengan mengedit legenda, kita akan menggrup kembali agar mempermudah pekerjaan. Untuk memblok atau memilih banyak icon, kita bisa menggunakan Shift untuk membloknya. Selesai dengan legenda, kita akan beralih dengan membuat sumber. Saya menggunakan teks pada menu drawing seperti sebelumnya. Selanjutnya saya akan menambahkan insert. Kita klik menu insert, lalu pilih data frame. Lalu kita sesuaikan di pinggir peta. Lalu klik kanan dan pilih Add Data untuk menambahkan foto yang akan kita pilih. Lalu kita bisa sesuaikan agar terlihat lebih jelas. Selanjutnya, saya akan menambahkan identitas diri saya pada peta. Caranya sama, yaitu menggunakan teks pada menu drawing, lalu saya sesuaikan, lalu saya tambahkan foto logo UPI. Pada menu insert, lalu picture.
Setelah selesai, tahap terakhir adalah membuat garis tepi pada peta, yaitu dengan cara membuat kotak lagi, yaitu menu rectangle, lalu kita kotakkan seluruh peta. Lalu kita buat menjadi hollow atau no color. Seperti ini. Selesai sudah, kita membuat layout. Pada itu, peta administrasi Kecamatan Kalawat kali ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal save melalui file, lalu export data, lalu kita pilih di mana folder kita akan menyimpan, dan pilih save as type-nya JPG. Ya, seperti itu. Lalu kita save dengan resolusi 96. Lalu hasilnya akan seperti ini, berupa foto. Sekian tutorial cara membuat peta administrasi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan pada video ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.